pangan, dan mulai tahun 94 balai kita berubah menjadi balai PA, Balai Penelitian Tanam Padi, yang ini lebih spesifik ke padi. Itu mulai tahun 94. Berlanjut sampai 2006 sampai 2001 itu berubah nama menjadi Balai Besar Penelitian Padi. Ini sama, spesifiknya masih padi, hanya berubah ke eselon 2. Saat Balai Penelitian Tanam Padi kita ada di eselon 3. Jadi hanya level eselonnya saja yang berubah. Dan saat ini umur kita 2 tahun Pak, menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi. Jadi sejak 2021 transformasi dengan balai baru BSIP Padi, yang lebih populer dengan sebutan BSIP Padi karena kantor pusat kami BSIP ada di Jakarta Pak. Tadi Bapak sempat tanya, ini di bawah kementerian? Betul Pak, kami di bawah Kementerian Pertanian. Jadi kita ada di Subang, tapi induk kita ada di Jakarta Pak, bukan di Pemda. Gitu. Lanjut. Struktur organisasi saya kira nggak perlu kita ini semua. Kita ada kepala balai, kepala tata usaha, dan di situ ada pejabat fungsional. Lanjut. Ini tugas fungsi sesuai dengan tusi yang baru Pak. Jadi Balai Standar Instrumen Padi itu lebih ke pelayanan standar. Standar itu banyak, ada standar untuk padi hibrida, standar untuk padi inbreed, standar untuk benihnya itu sendiri, standar untuk berasnya. Jadi kalau saya rangkum seperti itu, ini nggak perlu saya baca satu persatu, termasuk di situ ada pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi padi. Nah, ini produknya sendiri ada lagi yang harus dikerjakan secara detail sampai di outputnya adalah pelaksanaan layanan. Lanjut. Nah, ini adalah peta lokasi dari BPadi. Ini kurang lebih luasnya hampir 300 sampai 400 hektar. Di sini itu adalah kawasan perkantoran yang tadi Bapak pertama datang. Di sini kita sekarang ada di TSTP, itu ada di sini Bu. Ya Mutia? Iya. Nah, jadi kita tadi yang berjalan dari sana ke sini Bu. Ini garis besar kondisi peta kita. Lanjut. Sumber SDM kita diperkuat dengan hampir 260-an ya. Itu terdiri dari ASN, PPNPM dan UHS. Terus fasilitas. Nah, ini fasilitas kita ada 4 kebun percobaan yang saat ini kita ada di sini Bu. Ini salah satu fasilitas balai TSTP Padi, dan kita ada 3 kebun percobaan di Sukamandi. Sukamandi itu adalah wilayah kawasan kantor kita, itu yang ada di pojok atas. Dan kebun percobaan Kuningan dengan Muara ini yang mewakili untuk wilayah medium, dataran menengah. Itu tadi sudah saya sebutkan, luasannya kurang lebih 300 hektar, Kuningan ada 30 hektar, Muara Bogor sama 30 hektar. Yang Kuningan dengan Bogor adalah dataran menengah. Kita punya fasilitas laboratorium, rumah kaca, Taman Sains Teknologi Padi, ini yang saat ini kita ada di sini. Unit pengelola benih sumber. Nah, nanti Bapak naik perlu benih nanti. Nah, nanti kita ajak ke UPBS nanti. Nanti Bapak bisa melihat proses pengelolaan benih yang berstandar itu seperti apa. Mudah-mudahan tidak keburu istirahatnya. Terus ada perumahan pegawai.
kita tadi sempat muter balok Pak, sekitar sebelah kanan itu adalah komplek perumahan Pak. Kurang lebih ada 150 rumah, jadi hampir 90% karyawan kita ada di komplek perumahan. Ada mes tamu. Nah, kalau Bapak Ibu pas berkunjung ke sini 2 hari atau 3 hari, kami ada fasilitas mes. Hari ini nginep Bapak? Kita ada fasilitas mes, ada koperasi Pak, masjid, gedung serbaguna. Gedung serbaguna itu ada yang di kantor pusat tadi Pak. Tapi di sini pun tetap ada fasilitas gedung serbaguna juga. Jadi ada 2 tempat, ada kolam pemancingan. Tadi saya kira Bapak juga lihat pas lewat. Lanjut. Ini program. Nah, terkait dengan program ini saat ini yang kita lakukan adalah terkait dengan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Ini sebagai program manajemen yang dilakukan di tahun 2024. Terus program nilai tambah saya kira lanjut saja. Terus penyusunan voucher. Nah, ini sebenarnya tusi yang paling utama saat ini, penyusunan konsep SNI. Jadi kalau dulu kita itu lebih ke spesifik untuk menghasilkan satu varietas, sekarang sebenarnya diperluas. Selain menghasilkan varietas, kita harus menyusun konsep untuk RSNI padi. Nah, kita bermitra dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional, yang dulu kita sama sekali tidak ada kerjasama dengan badan tersebut. Ini saya kira dibaca saja langsung. RSNI adaptasi tanaman padi, ada RSNI produksi benih padi sehat, ada konsep RSNI adopsi standar internasional. Saya kira ini sekilas saja. Terus layanan pengujian padi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Layanan pengujian ini kalau dulu itu menghasilkan, sekarang kita dikasih tugas tambahan beberapa pengujian tentang produk padi itu sendiri. Jadi kita melakukan analisis mutu fisik gabahnya, kita melakukan analisis fisik berasnya, analisis mutu kimia dan fisikokimia, sampai mutu benih dan di analisis agronomi. Terus ini tarif analisa, saya kira sekilas saja bahwa apa yang kita lakukan itu tarifnya ada, tapi tarif itu bukan untuk BW Padi, tapi kembalikan ke negara dalam bentuk PNBP. Lanjut. Untuk layanan pengujian standar instrumen padi itu sendiri ada beberapa kegiatan. Di situ ada screening, ada pengujian patotipe, ada pengujian efikasi pestisida, pengujian kesehatan benih di laboratorium, pengujian transgenik. Dari 5 poin ini itu kita lakukan di BSIP Padi. Jadi Bapak Ibu awalnya mungkin dari rumah hanya untuk melihat benih, mungkin belum move on juga bahwa masih penelitian gitu Pak. Tapi inilah tugas tambahan kami. Ada layanan pengujian standar yang kami anggap ini pekerjaan baru. Lanjut. Nah, ini adalah pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar. Itu dari mulai kelas benih penjenis, benih dasar, dan benih pokok. Target saat ini adalah untuk benih penjenis 3-12 ton dan benih dasarnya 20-40 ton, dan benih pokok dalam program kementerian harus bisa di atas 100 ton. Lanjut. Seed center. Nah, seed center itu apa? Itu sebenarnya adalah nanti semua sumber plasma nubah yang ada di kita, pusatnya ada di
Sukamandi, ada di seed center. Nah, plasma nutfah itu apa? Itu sebenarnya jenis padi ya, jenis sumber tetua padi. Kita punya banyak koleksi di situ, dan saat kunjungan Bapak Presiden Jokowi, kita sudah dikasih hadiah, dikasih seed center agar lembaga kita punya level yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya di UPPS saja, tapi di level plasma nutfah, level pengelolaan sumber genetik, bank gennya, kita memang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan Presiden sangat responsif saat itu, langsung begitu kunjungan dari sini langsung kita dikasih bangunan seed center. Nanti yang menggunakan UPPS juga saya kira. Terus untuk sarana prasarana ini saya kira terus saja. Ini sama tadi yang ini Pak, seed center yang dibangun, ada beberapa gedung. Jadi nanti ada beberapa gedung untuk koleksi benih BS, benih FS, ada benih ES. Terus PUB padi. Nah, sampai saat ini sudah lebih hampir 312 PUB yang kita hasilkan. Itu baru mulai tahun